Halo guys, balik lagi sama gua Ricky di channel gua juga Ricky. Setelah kemarin kita mulai install tools yang dibutuhkan, kayak kita install Ruby, kita install Visual Studio Code sebagai code editor. Sekarang kita pengen kenalan dulu nih sama Ruby. Ya, kenapa gue pilih Ruby gitu ya? Sekarang kita coba langsung aja di materi yang sesi ke-8, yaitu Ruby, bahasa pemrograman Ruby. Oke, kalau teman-teman kemarin buka nih dan lihat gitu ya di official websitenya Ruby, di pojok kiri atas itu tuh logonya Ruby tuh ada tagline-nya atau headline-nya adalah A Programmer's Best Friend. Oke, jadi kenapa nih Ruby tuh kok tagline-nya Programmer Best Friend gitu ya? Kita akan bahas lebih lanjut di sini, guys ya. Ruby ini secara deskriptifnya atau yang dijelaskan dari si website resminya, dia itu adalah sebuah bahasa yang dinamis. Open source itu artinya dia gratis, kemudian dia itu fokusnya kepada simplicity atau kemudahan dan productivity atau produktivitasnya kita gitu. Ruby juga memiliki sintaks yang elegan. Kenapa elegan? Karena itu tuh natural banget kayak bahasa Inggris, jadi sangat mudah untuk ditulis, sangat mudah untuk dibaca gitu ya untuk Ruby. Ruby ini sendiri itu dirilis pertama kali pada tahun 1995. Siapa yang merilis Ruby? Ini dia, Yukihiro Matsumoto. Yang kayak gimana orangnya? Orangnya tuh kayak gini nih. Ini orangnya, Bapak Mats, kayak gini orangnya ya. Jadi dia itu menuliskan Ruby, harapannya itu Ruby itu bisa menolong nih programmer untuk lebih produktif dan juga enjoy programming and to be happy. Nah, cita-citanya Bapak Mats ini, dia itu pengen tuh programmer atau orang-orang yang ngoding itu happy ngodingnya, terus menikmati ketika dia ngoding. Nah, itu dia tujuan dari Bapak Mats ini untuk membuat bahasa pemrograman Ruby. Nah, Ruby ini mulai dikenal atau mulai booming gitu ya, itu tuh ketika ada orang yang namanya DHH. Siapa DHH? Ini Bapak ini nih, Bapak David ya. Bapak David ini dia itu menciptakan sebuah kerangka kerja, yaitu Rails atau Ruby on Rails. Nah, Bapak DHH inilah yang menciptakan Ruby on Rails dan dia itu mengadopsi bahasa Ruby, makanya namanya itu Ruby on Rails. Nah, ketika Bapak DHH ini mempublish Rails ini, yang mana Rails ini juga sama-sama open source, itu tuh pada masa itu tuh banyak banget yang mulai start ngoding pakai Ruby dengan menggunakan framework Rails untuk membuat sebuah website. Nah, jadi si Ruby ini diciptakan tahun 95, kemudian mulai meledaknya pada saat Bapak DHH ini menggunakan Rails atau menciptakan Rails gitu ya. Nah, yang menggunakan Rails ini nggak sedikit, tapi banyak banget. Bisa diambil contoh kalau teman-teman nanti buka website resmi dari Ruby on Rails-nya, itu tuh ada kayak nama-namanya Basecamp. Basecamp tuh company yang dipunyai atau dimiliki sama si David tersebut ya, sama si DHH tersebut. Terus juga ada GitHub. GitHub teman-teman yang udah sering ngoding pasti tahu sama GitHub. Terus juga ada Airbnb, Shopify, banyak lah pokoknya. Terus di Indo juga banyak yang pakai Ruby on Rails, startup gitu ya. Nah, jadi Ruby ini itu adalah programmer best friend. Nah, kenapa gue juga setuju programmer best friend? Jadi to be honest, gue tuh kerja kurang lebih udah 3 tahun lah ya di dunia industri langsung gitu. Gue kerja di startup, sekarang kerja di salah satu perusahaan berbasis SaaS atau software as a service yang lumayan gede. Nah, di sana itu gue udah nyobain nih ngoding di dunia kerja itu kurang lebih pakai bahasa JavaScript, pakai PHP, pakai Ruby, terus juga pakai Golang. Dari keempat itu, to be honest, gue paling seneng, paling enjoy, paling happy ngoding tuh pakai Ruby. Ketika gue di kantor yang sekarang, gue ngoding itu pakai Ruby, kayak feels-nya tuh kayak enjoy. Ngoding tuh enjoy, happy aja gitu bawaannya. Jadi kita bisa fokus ke requirement yang diberikan, kita nggak perlu bingung-bingung sama konfigurasi.
Oke, terus habis itu karena kita udah tahu nih Ruby itu merupakan programmer best friend, jadi gue bakal lanjutin lah di sini ngodingnya pakai Ruby. Oke, segitu dulu kenalan sama Ruby-nya. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Salam programmer best friend.